Masyarul hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja kita ke dalam pembahasan kitab Tarikhul Hawadis wal Ahwal An-Nabawiyah. Kita masuk ke tahun kedua daripada hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini dikatakan di tahun kedua hawalatil qiblatu ilal baitil haram wa dzalika fi nisfi min Sya'ban. Dialihkannya kiblat yang awalnya dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Ya dulu kan kiblat kita ke mana? Ke Masjidil Aqsa. Namun akhirnya dialihkan ke Masjidil Haram. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat menghadap Baitul Maqdis ke Masjidil Aqsa selama 16 bulan. Jadi umat muslim selama 16 bulan salat ngadep Masjidil Aqsa. Kok 16 bulan? Ya, padahal kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi umur 40. Ini udah masuk ke umur 55. Kok bisa dikatakan setelah 16 bulan? Karena sebelum itu ada suatu kejadian Isra Mi'raj. Kan sholat 5 waktu baru disyariatkan dengan secara detail dengan syariatnya Nabi Muhammad itu pada saat Isra Mi'raj. Barulah secara detail inna sholata kanat al mu'minin kita mengikuti waktunya. Nah, jadi pada saat itu diperintahkan untuk menghadap ke Masjidil Aqsa. Sehingga Nabi Muhammad SAW seringkali mendapatkan cacian dari orang Yahudi. Orang Yahudi ngomong apa? Yukhalifuna Muhammad wa yatba' kitbatana. Muhammad enggak mau ngikut kita. Selalu berbeda dengan kita orang Yahudi. Namun kiblat kita diikutin. Dari sinilah akhirnya timbul dalam hati Nabi Muhammad ingin kiblat tersebut pindah. Sampai beliau pernah ngomong sama Jibril. Ya Jibril. Wudittu anna Allah sarafa wajhi an kiblati Yahud. Ya Jibril, aku ingin Allah memalingkan wajahku, kiblatku dari kiblatnya orang Yahudi. Maka kata Jibril, aku ini makhluk juga, aku hamba juga. Kalau engkau ingin meminta, mintalah kepada Allah. Maka dari situlah akhirnya setiap kali Nabi Muhammad sholat, itu Nabi pasti menghadap ke langit. Seakan-akan ada suatu permintaan, ada harapan. Ngadep ke langit. Beliau nggak ingin, bahkan nggak mengucapkan, ya Allah pindahkan kiblat. Karena beliau nggak mau mengatakan itu. Taat dengan perintah Allah. Contoh aja masalah Isra Mi'raj. Udah 50 waktu, dikurangin. Itu pun Nabi pengen dikurangin. Cuma Nabi enggan awalnya. Akhirnya ada seorang Nabi yang memaksa, minta. Lianna ummataka la yutiqu dzalik. Umatmu nggak mampu melakukan itu. Naik Nabi Muhammad. Bukan keinginan Nabi awalnya. Ya, begitupun ini. Tapi di hati Nabi ada keinginan dialihkan. Turun ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Qad nara taqallubu wajhika fis sama. Kami telah melihat wajahmu sering membolak-balik ke langit. Maksudnya ngelihat kayak ada harapan. Maka kata Allah, "Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram." Maka pindahkanlah wajahmu, kiblatmu ke Masjidil Haram. Dari situlah akhirnya ini tanggal 15 Sya'ban. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kiblat dialihkan menuju Ka'bah dan itu Nabi Muhammad lagi berada di dalam sholat zuhur. Sehingga di dalam Madinah itu ada namanya Masjid Kiblatain. Masjid 2 kiblat. Pertama Masjidil Aqsa, pindah ke Masjidil Haram. Itu ayat turun lagi sholat. 2 rakaat ngadep ke Masjidil Aqsa, 2 rakaat lagi ngadep ke Masjidil Haram. Bagaimana caranya? Mukjizat Nabi Muhammad SAW. Ya, mukjizat Nabi Muhammad. 2 rakaat Masjidil Haram, Masjidil Aqsa nih. 2 rakaat lagi Masjidil Haram. Itu mukjizatnya Rasulullah SAW. Nggak sampai di situ, emang orang-orang munafik ini budeknya parah gitu. Pertama dia ngatain Nabi Muhammad lah kiblat ngikutin kita. Kiblat udah diganti ngomong lagi. Saya qulu sufaha umma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Kenapa mereka berubah kiblat? Ngomong lagi. Emang hati itu enggak demen. Ya. Itu disebutkan oleh Imam Syafi'i wa ainur ridha an kulli aibin kalilah wa ainus sukhat tubdil masawiyah. Yang namanya mata kalau udah demen, cinta, apa yang dilakukan seorang kekasihnya itu bagus semua. Namun kalau misalnya yang dilakukan oleh orang yang kita benci, mau dia ngelakuin sholat, riya, ujub, ada ya jawabannya. Iya, karena nggak demen.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam.